Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Siregar, NPM 2014-0198 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual atau individual diferensial. Yang pertama yaitu kata pengantar. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga saya bisa menjelaskan tentang perbedaan individual atau individual diferensial. Latar belakang. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran atau jalan yang akan ditempuh oleh guru dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Perbedaan individual atau individualized instruction merupakan pengajaran yang memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan individual anak. Perbedaan individual atau individualized instructional bukanlah pengajaran harus berdasar atau jalannya satu orang guru dengan satu orang murid. Akan tetapi, pengajaran dengan guru memberikan pelayanan oleh murid dengan memberikan perbedaan individual itu. Individualist instruction merupakan usaha melengkapi kondisi belajar yang optimum bagi setiap individu murid-murid. Selanjutnya yaitu perbedaan individual. Merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualist instruction. Beberapa perbedaan sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran. Dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak, kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda. Adapun rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui perbedaan yang ada pada diri manusia dan ada pada lingkungan. C yaitu tujuan penulisan. Agar dapat memenuhi tugas mata kuliah, peserta didik juga bisa mengetahui tentang perbedaan yang ada pada lingkungan. Pembahasannya yaitu A. Perbedaan. Kemampuan, integrasi, perhatian, pengamatan, ingatan, berpikir. Kemampuan. Kemampuan merupakan hal telah ada dalam diri kita sejak lahir. Kemampuan yang ada pada diri manusia juga bisa disebut dengan potensi. Potensi yang ada pada manusia pada dasarnya bisa diasah. Dalam hal ini, banyak para ahli mengartikan kemampuan secara bervariasi, akan tetapi pada dasarnya masih memiliki konteks yang sama. Salah satunya ialah Muhammad Zain. Ia berpendapat bahwa kemampuan merupakan potensi yang ada pada kesanggupan,
kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Hal-hal yang ingin dikerjakan dalam suatu pekerjaan dan kemampuan juga dapat dilihat dari tindakan tiap-tiap individu. Kemampuan sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok antara lain: 1. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berpikir. Yang kedua, kemampuan fisik merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut tenaga atau stamina berupa keterampilan, kekuatan, atau karakteristik serupa. B, yaitu inteligasi. Inteligasi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut inteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat inteligensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Inteligensi secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkah kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Selanjutnya, perhatian dan pengamatan. Pengamatan adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan alat indera. Modalitas pengamatan. 1, yaitu penglihatan terhadap bentuk, adalah penglihatan terhadap objek yang berdimensi 2. Yang kedua, terhadap warna adalah penglihatan terhadap objek fisikis dari warna yang menyangkut nilai-nilai psikologi dari warna. Yang ketiga, yaitu modalitas, adalah kemampuan seseorang dalam menyerap dapat terjadi melalui pandangan, pendengaran, ataupun melalui gerakan, pekerjaan, atau kontak langsung. Stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf ke otak. Asal stimulus adalah melalui objek, sehingga terjadilah suatu proses di otak. Proses yang terjadi dalam otak, pusat kesadaran, yang dinamakan proses psikologis. Yang kedua, B, yaitu sifat-sifat perhatian. Yang pertama yaitu perhatian spontan langsung dan perhatian paksaan. Perhatian spontan langsung adalah perhatian yang tidak disengaja dan individu merasa senang terhadap objek yang diamati. Yang kedua, perhatian paksaan adalah perhatian yang disengaja dan individu merasa senang terhadap objek yang diamati. Yang kedua yaitu perhatian konsentratif dan distributir, adalah perhatian yang mengacu pada objek yang diamati. Adapun perhatian yang berpindah-pindah dari suatu objek ke objek lain dan tidak tahan lama yaitu macam-macam perhatian. 1, yaitu menurut cara kerjanya, yaitu yang kedua menurut identitasnya, yang ketiga menurut luasnya, yang keempat menurut fluktuasinya, dan yang selanjutnya yaitu perbedaan bakat atau bakat khusus. Arti bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang yang biasa, atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir,
di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hal yang baik. B. Perbedaan minat, kemauan, hasrat. Kemauan adalah salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas fisikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dengan gerakan yang menuju suatu arah. Adapun tujuan kemauan adalah pelaksanaan suatu tujuan yang harus diartikan dalam suatu hubungan dorongan hidup yang bekerja tanpa disadari, berlangsung dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu perbedaan minat atau kemauan, hasrat. Kemauan adalah salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Selanjutnya yaitu hasrat. Hasrat ialah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Menggolongkan hasrat menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama hasrat vital, yang kedua hasrat adapun pembagian hasrat vital yaitu kerasukan, kesederhanaan, peminum, dan hasrat sosial yaitu cari teman, cari persatuan, dan hasrat egoistis adalah tamak, kikir, syaik pada diri, tidak sopan, dan hasrat yang abstrak yaitu jujur, insyad kewajiban, menipu. Selanjutnya yaitu 1. Teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Kemudian ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terjadi untuk memenuhi prioritas-prioritas dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu perbedaan lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antar kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta dengan kelembapan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia di lingkungan. Selanjutnya yaitu perbedaan kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya. Pola untuk melakukan tanggapan tersebut, situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Salah satu karakteristik pada pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa karena adanya perbedaan individual. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai kesamaannya. Selanjutnya, perbedaan psikologis individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak.
Sumber perbedaan individual yaitu faktor bawaan, faktor lingkungan, faktor asuh orang tua, dan urutan kelahiran. Macam-macam perbedaan individual yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.